Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sampai malam kepada teman-teman yang nonton video ini. Kita mulai di episode 1 Ambis, anak muda bicara inspirasi sukses. Di episode 1 ini bintang tamunya saya sendiri. Mungkin saya ingin berbagi pengalaman saya dari masa kecil sampai saat ini. Mungkin ada pengalaman kehidupan selanjutnya yang mungkin akan diceritakan ya dengan berjalannya waktu. Apa cerita yang paling berkesan di masa kecilmu? Masa kecil saya tuh cukup bahagia dan cukup sejahtera. Kenapa dikatakan itu? Karena dulu saya cukup kehidupannya tercukupi karena orang tua saya dulu, yang mama sempat kerja di kantor, terus yang ayah sebagai pedagang. Nah, fasilitas-fasilitas di masa kecil seperti mainan itu sangat terpenuhi saat saya kecil. Kalau misalnya bercerita tentang hal berkesan di masa kecil, ada satu hal yang paling saya ingat, walaupun saya nggak terlalu ingat kejadian ya, hanya saja cerita dari orang tua saya. Itu setiap saya beli mainan, kalau belum dibelikan itu belum akan pulang dan belum akan beranjak dari tempat itu. Jadi sifat egois atau mungkin sifat ya mementingkan diri sendiri sudah tertanam sejak lahir, sejak kecil. Jadi kalau saya beli mainan tuh, cerita dari orang tua saya itu sampai nggak mau pulang dan sampai menangis. Jadi kalau misalnya masuk ke supermarket, itu tempat yang paling dihindari pasti tempat mainan. Terus juga hal yang menarik di masa kecil itu, saya suka mobil. Saking suka dan fanatiknya mobil, kalau teman-teman yang seangkatan dengan saya, mungkin teman-teman tahu dengan buku kuning. Buku itu berisikan iklan-iklan, nomor telepon. Nah, di sana tuh kan ada iklan-iklan tentang jual mobil. Nah, saking fanatiknya itu sampai saya tuh gunting-guntingin ya setiap buku itu. Jadi nggak pernah absen kalau misalnya ada buku kuning itu tuh, nggak ada yang disobek sama saya untuk dapetin gambar mobil aja kayak gitu. Nah, terus juga itu juga latar belakang kenapa juga saya suka Power Ranger. Power Ranger-nya mungkin kalau teman-teman yang fanatik dengan Power Ranger, ada Car-Ranger, atau itu versi Jepangnya Super Sentai Geisho Sentai Car-Ranger, atau kalau misalnya versi Amerikanya itu Power Ranger Turbo. Jadi entah kenapa di masa kecil saya tuh sangat fanatik dengan mobil, walaupun sampai saat ini saya belum berani untuk bawa mobil di masa besar ini. Di saat saya kecil, saya tuh punya cita-cita ingin jadi Power Ranger. Power Ranger-nya spesifik ke Car Ranger itu dan karakter warna merah atau Power Ranger merah. Berjalannya waktu, kena doktrin, cita-cita tuh makin besar, makin berubah. Sempet saya awalnya mungkin cita-citanya jadi Power Ranger. Naik kelas kalau tidak salah SD itu ingin jadi tentara. Naik lagi ke SMP ingin jadi dokter. Nah, naik ke SMA dan kuliah tanpa cita-cita, yang penting masuk kuliah. Cerita tentang SD, ini cerita yang mengesankan sekaligus juga menyedihkan. Jadi yang mengesankan itu, saya punya teman akrab yang sampai sekarang juga masih berteman akrab gitu. Kami dulu bertiga, yang saya satu, terus teman saya namanya Panji satu,
satu, dan satu lagi namanya Derry, tapi beliau sudah meninggal di waktu SD itu gitu. Nah ini yang bagian menyedihkannya. Kenapa? Karena dia tinggal dengan teman akrab gitu ya, yang sering main bareng, pergi sekolah bareng. Nah kronologinya waktu itu sempat kita, jadi biasanya kita kan bareng-bareng untuk pergi sekolah kayak gitu kan. Nah di pagi itu kebetulan saya duluan untuk pergi sekolah, entah kenapa ingin aja pergi duluan kan. Terus setelah datanglah Panji kan, dengan raut muka yang sedih gitu kan, sampai nangis di meja kayak gitu kan. Awalnya dengan polosnya saya bingung kan, nanyain kenapa gitu kan. Terus si Panji itu lupa sih untuk kata-katanya, mungkin yang saya ingat tuh kayak misalnya Panji itu marah, si Derry ketabrak. Nah di saat itu saya tuh nggak tahu mau ekspresikan apa, nangis nggak bisa gitu kan, sedangkan teman-teman sekali pada nangis, ya udah ikutan kayak gini aja walaupun nggak nangis gitu kan. Nah pas setelah pulang dari sekolah barulah pergi ke rumah sakit, dan di sanalah mulai nangis gitu kan, sedih ketika teman akrab kita kecelakaan gitu. Saya lupa berapa lama dia di rumah sakit, beliau di rumah sakit, pada akhirnya beliau meninggal gitu kan. Ya sedih juga ketika teman akrab punya umur panjang gitu. Tapi untuk yang dengan Panjinya masih berteman baik. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan untuk sama-sama bincang-bincang, ingat-ingat atau nostalgia masa lalu. Itu berbicara SD. Terus kalau berbicara saat SMP, nah kalau SMP ini banyak hal yang berkesan bagi saya. Mungkin beberapa aja yang ingin saya ceritakan. Yang pertama mungkin di SMP saya jadi anak band. Nah untuk cerita yang anak band ini juga unik gitu. Jadi saya tuh suka dengan alat musik drum. Suka alat musik drum itu mulanya di SD. Ini pun terjadi secara tidak sengaja. Jadi dulu tuh ngabuburit bulan puasa. Jadi dengan teman-teman SD tuh kita sok-sokan ngeband gitu kan. Karena dulu kan zaman-zaman kami SD di tahun 2000-an tuh band sedang marak-maraknya. Mungkin kayak Peter Pan, Raja, ada band dan teman-temannya. Nah, jadi kami main band, entah kenapa mata ini tertuju dengan drum. Drum tuh kayaknya keren gitu kan, mainnya, pokoknya keren lah gitu. Dan pas ngeliat pertama kali, pada akhirnya saya tuh belajar gitu. Nah belajarnya tuh bukan dengan belajar main drum langsung gitu. Kalau teman-teman di rumah tuh punya cantelan jendela untuk gantungin jendela itu, nah itu tuh saya cabut untuk jadikan stick. Jadi saking dulu tuh senang kali dan ingin jadi drummer gitu kan. Jadi latihannya ya dengan cara beli VCD bajakan. Dulu tuh masih ingat VCD itu harganya 3.000 sampai 5.000-an. Nah itu saya kumpulin lagunya tuh, kalau yang tadi disebutkan Peter Pan lah, Raja lah, Ungu, ada band Sheila on Seven. Nah jadi saya kumpulkan, jadi saya latihan. Jadi cara latihannya itu ngelihat gerakan dan mendengarkan suaranya. Misalnya kayak gini, kalau arah tangan saya ke sini dengan alat ini bagaimana suaranya gitu kan, sampai semuanya dipelajari dengan imajinasi itu berlanjut tuh sampai SMP. Dan puncaknya ketika kelas 3 SMP. Jadi saat itu ada kunjungan dari radio, saya lupa nama radionya. Nah, ada temen nih yang dia tuh kebetulan ikut lomba band, dan dia nggak punya drummer. Nah, saat itu saya lupa siapa yang merekomendasikan, akhirnya saya yang diajak gitu kan. Pas diajak, kebetulan lagu yang dibawakan adalah lagu latihan saya. Yang latihan pakai cantelan jendela tadi. Itu lagunya Hampa Hatiku. Nah, itu juga kan lagi ngetren di saat itu pas saya kelas 3. Dan saya juga ngelatih itu gitu. Karena saya juga termasuk suka ungu walaupun nggak clickers. Dan berhasil, dan saat itu band kami yang juara. Nah setelah juara itulah mulai band ini aktif gitu kan.
itu kelas 3, dan waktu itu karena juara sempat kita tuh direkomendasikan untuk buat lagu dan nanti dijadikan NSP. Nah, ekspektasi kami tinggi, ternyata nggak jadi gitu kan. Terus pada akhirnya selesai di mungkin cerita dikit lagi. Jadi dulu tuh sampai kita cari-cari panggung. Soalnya kebetulan teman-teman di sekitar saya yang pemain gitar, yang pemain bassnya atau pianonya, yang main pianonya namanya Johan, yang main gitarnya namanya Aldi AP, terus yang vokalisnya Khalid, vokalisnya waktu itu ada 3, Khalid, terus Bulan Sabataria, dan Yuni. Jadi uniknya kita ada perempuan 2 dan cowok 1, vokalisnya jadi 3, drumnya saya. Jadi dulu tuh sampai cari-cari panggung, nggak dapat. Pada akhirnya kami dapat waktu itu di acara 17-an kalau nggak salah. Iya. Dan waktu itu di panggung kecil aja. Dan saya mainnya nggak main drum, main apa tuh, tepuk kayak rebana gitu lah. Tapi itu udah sangat membahagiakan kayak gitu. Nah setelah itu ya kami mencar-mencar kan, setelah lulus kami mencar-mencar, masuklah ke